Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Hampir setiap hari saya menerima laporan. Ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Ibu jangan anggap enteng ini, Bu. Murtad itu kafir, Bu. Kafir itu neraka jahanam. Dijamin masuk neraka. Halo Malaikum, berjumpa dengan saya Rian Matias Napitupulu. Sebelum kita masuk ke video ini, saya ingatkan bagi saudara yang belum subscribe, tolong di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like video ini jika Anda suka, dan semoga video ini membawa pencerahan atau membawa pengertian bagi setiap kita, khususnya bagi mereka yang baru masuk dalam agama Kristen atau baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Yang pertama saya mau tanggapi dari video Munsir Situmorang. Poin pertama dia katakan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam pertumbuhan gereja di dunia, yaitu 380% per tahun. Itu angka yang sangat besar sekali, dan saya yakin Ustadz Munsir Situmorang ini mendapatkan data yang otentik, artinya data yang bertanggung jawab. Dan ini sangat mengherankan dan mengejutkan. Ternyata pertumbuhan kekristenan yang paling berhasil di seluruh dunia itu ada di bangsa kita. Bahkan Ustadz Munsir Situmorang ini mengatakan dulu Muslim atau Islam di Indonesia itu 99%. Tapi sekarang Islam itu tinggal 80%. Berarti ada pengurangan daripada jumlah kuantitas sebelumnya. Sehingga sekarang 80%. Dan di sini Ustadz Munsir Situmorang menyebutkan tentang orang-orang yang murtad, atau dia mencantumkan nama-nama yang murtad di videonya kali ini. Yaitu yang pertama itu Nania, seorang yang pemenang di Indonesian Idol atau juara daripada Indonesian Idol, dia murtad. Yang kedua Asmiranda. Tahu ya Asmiranda? Istri Jonas Rifano, murtad katanya. Yang ketiga artis Luqman Sardi, dan ada ratusan bahkan ribuan orang yang murtad di balik nama-nama ini juga. Dan di sini Ustadz Munsir Situmorang mengatakan bahwasanya setiap hari dia mendengar ada orang-orang murtad. Artinya Ustadz Munsir Situmorang ini punya intelijen atau intel yang mencari tahu siapa-siapa saja yang murtad. Dan kalau ada di daerah tertentu, di tempat tertentu, di desa tertentu, di kota tertentu yang murtad, maka badan intelijennya ini memberi informasi kepada Ustadz Munsir Situmorang. Saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Apakah untuk mengkoleksi atau mengetahui seberapa banyak orang yang murtad atau meninggalkan Islam. Jadi di sini di bagian yang keempat Ustadz Munsir Situmorang katakan murtad itu kafir. Kafir itu neraka jahanam katanya. Saudaraku. Jadi di sini kita akan bandingkan apa yang Ustadz Munsir Situmorang katakan dengan apa yang iman Kristen katakan, atau apa yang Alkitab katakan kalau seseorang mengikut Tuhan, itu percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Dan kita bandingkan apa yang dikatakan Ustadz Munsir Situmorang dengan apa yang Yesus katakan.
Di sini Ustadz Musir Situmorang katakan tadi, murtad itu kafir. Kafir itu neraka jahanam. Dan saya mau bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi, mengapa orang-orang ini seperti Nania, Asmiranda, Lukman Sardi dan yang lain-lainnya akhirnya memilih Yesus dan meninggalkan agamanya yang pertama atau agamanya yang dulu dan percaya kepada Yesus. Saya lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30, di sana Allah turut bekerja bagi orang pilihan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, maksudnya Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi nama-nama yang diucapkan, disebutkan oleh Ustadz Musir Situmorang, Nania, Asmiranda, Lukman Sardi, lain sebagainya, semuanya itu ternyata Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang pilihan. Artinya Allah telah terlebih dahulu memilih mereka. Jadi orang-orang pilihan itu bukan hanya ada di dalam Kristen. Bisa saja sekarang orang pilihan itu masih ada di agama lain. Masih belum percaya kepada Yesus. Tapi kalau mereka orang pilihan atau orang yang telah ditentukan untuk masuk ke sorga, maka orang pilihan itu akan dipanggil. Dipanggil ini banyak hal Tuhan bisa pakai metodenya. Bisa melalui radio ketika dia mendengar Injil melalui radio. Bisa dia melalui televisi, siaran televisi, mendengar Injil, yaitu khotbah lain sebagainya. Bisa saja lewat mimpi. Bisa saja juga lewat internet, media sosial. Atau bisa saja didatangi oleh orang Kristen lain. Dia bagikan imannya kepada orang-orang ini seperti Anania, Asmiranda, Lukman Sardi. Dan akhirnya karena mereka orang pilihan dan Tuhan memanggil mereka, Allah memanggil mereka, dan karena dia orang pilihan atau mereka orang pilihan, maka Allah membenarkan mereka. Jadi dalam proses panggilan Allah itu, di sana Allah terlibat aktif. Artinya Allah yang bekerja atas hidup orang itu sehingga orang itu bisa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Seperti ayat di dalam kitab Roma 8 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya Allah panggil terlebih dahulu. Dan Allah pasti jamah hatinya. Dan pasti Allah ubah hatinya, lembutkan hatinya, sampai orang itu bisa percaya, mau percaya dari kehendak hatinya sendiri. Dan akhirnya dibenarkan. Jadi ada step by step, artinya ada langkah demi langkah yang Allah kerjakan dalam orang itu. Yang pertama, kalau dia orang yang ditentukan untuk masuk sorga atau orang pilihan, dia akan dipanggil terlebih dahulu. Dan step selanjutnya itu dibenarkan. Dibenarkan itu salah satunya dia masuk Kristen dan tertanam di dalam gereja. Dan hidup di dalam kebenaran dan kesucian hidup. Dan mengimani dengan sungguh Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah juru selamat yang telah menebus dosa mereka. Dan mereka bertumbuh dalam kebaikan. Dan setelah dipanggil, dibenarkan, dan step selanjutnya itu Allah yang bekerja, yaitu memuliakannya. Memuliakannya bukan makin kaya, bukan makin tenar, bukan makin naik jabatan, tapi dimuliakannya dalam konteks Roma 8 ayatnya yang 29-30, dimuliakannya
maksudnya itu dimasukkannya ke sorga. Jadi orang-orang pilihan yang masuk Kristen, percaya dengan sungguh-sungguh dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, mereka akan dimuliakannya dengan masuk ke sorga. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Artinya di sini Allah yang terlibat secara aktif kepada orang-orang pilihan. Baik mereka sekarang masih di Hindu Buddha, baik sekarang masih di Islam, baik sekarang masih di Konghucu, bahkan mereka yang tidak punya agama sekalipun, kalau dia orang pilihan, maka Allah akan mengerjakan step by step bagi orang itu sampai orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Allah yang 100% bekerja bagi orang-orang seperti itu. Dan kita melihat lagi sini pernyataan Yesus dari kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-44 dan Yohanes 6 ayatnya yang ke-65. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yesus lebih tegas mengatakan di dalam kitab Yohanes 6 ayat 44 dan 65, di sana dikatakan Bapalah yang menarik seseorang sehingga bisa beriman kepada Yesus. Artinya ini pekerjaan Bapa, yaitu menarik orang itu sampai orang itu bisa percaya. Kalau tidak akan mungkin bisa percaya. Ini perkataan yang sangat kuat sekali bagi saya. Artinya itu kuasa, kehendak, otoritas yang Bapa miliki menarik orang itu dengan cara mengubah hatinya sehingga dia bisa beriman kepada Yesus. Jadi kalau ada orang yang diinjili sampai hari ini dan tidak bisa percaya, artinya orang itu tidak ditarik oleh Bapa atau Bapa tidak mengaruniakan iman kepadanya sampai orang itu tidak bisa percaya. Tapi kalau orang itu percaya, beriman, berarti dia ditarik oleh Bapa dan Bapa mengaruniakan iman kepadanya. Jadi Alkitab mengatakan kalau ada orang bisa percaya, bertobat, menerima Yesus dan tinggal di dalam keselamatan Yesus Kristus, berarti ditarik Bapa dan Bapa karuniakan iman kepadanya. Berarti Nania, pemenang Indonesian Idol, dia ditarik oleh Bapa, Pak Ustadz. Bapa di sorga yang menarik Nania ini Pak Ustadz Munsir Situmorang. Dan Asmiranda juga Ustadz Munsir Situmorang, dia ditarik oleh Bapa sehingga dia bisa beriman kepada Yesus, Pak Ustadz. Dan Lukman Sardini juga dia ditarik oleh Bapa, Pak Ustadz Munsir Situmorang, sehingga dia bisa beriman kepada Yesus. Dan Bapa mengaruniakan iman kepada Nania, Asmiranda dan Lukman Sardini, Pak Ustadz. Dan sini Pak Ustadz mengatakan kalau murtad itu kafir. Dan kalau kafir neraka jahanam. Tapi Yesus katakan beda loh Pak Ustadz dengan Pak Ustadz katakan. Yesus katakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Yesus katakan di sini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di sini mengapa Nania, Asmiranda, Lukman Sardi bisa percaya kepada Yesus? Karena mereka melihat di dalam Yesus ada jaminan untuk bisa masuk ke sorga. Bukan seperti apa yang Pak Ustadz katakan, neraka jahanam lain sebagainya. Yesus berarti Nania, Asmiranda, Lukman Sardi lebih percaya kepada perkataan dan janji Yesus Kristus daripada apa yang Ustadz katakan. Dan di sini ayat
Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ini janji Tuhan Yesus bagi mereka yang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka akan dibawa ke rumah Bapa. Apa maksudnya rumah Bapa? Rumah Bapa adalah sorga yang kekal, tempat di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Di dunia ini kita tidak berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Kita bersekutu dalam rohnya. Rohnya lah yang menuntun kita untuk mengenal Dia dan firman Tuhan, kitab suci. Tetapi kelak di sorga kita akan bertatap muka dengan Yesus junjungan agung dan penyelamat jiwa kita. Yesus katakan di sini di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, janganlah gelisah hatimu. Nania, Asmiranda, Lukman Sardi, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi untuk Nania, Asmiranda, Lukman Sardi, Yesus katakan bahwasanya Dia pergi ke rumah Bapa itu menyediakan tempat bagi saya, bagi semua orang yang percaya, bagi Nania, Asmiranda, Lukman Sardi. Artinya bukan seperti yang Ustadz Munzir Situmorang katakan itu neraka jahanam. Tapi Yesus akan bawa kita ke tempat di mana Dia berada, yaitu dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sorga, karena kita tidak tahu di mana sorga itu. Tapi di sini Yesus yang akan membawa kita. Yesus sebagai guide yang menuntun kita untuk bisa sampai ke sorga. Jadi kita lebih percaya kepada Yesus daripada apa yang dikatakan oleh Ustadz Munzir Situmorang ini. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara saya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, Yesus berikan jaminan kepada kita akan sampai ke rumah Bapa. Kita akan bersama-sama dengan Yesus pada waktunya nanti, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini untuk menenangkan atau untuk memberikan jaminan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian yang menyaksikan video Ali ini. Jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, subscribe video ini, like, share bagi teman-teman kita, secara khusus mereka yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Jika ada yang saudara ada yang tahu mereka yang baru menerima Yesus, bagikan video ini supaya mereka tidak bimbang, supaya mereka lebih percaya kepada iman baru mereka. Dan mengapa mereka bisa percaya? Itu karena kerja Bapa. Itu karena Bapa yang menarik saudara. Saudara ditentukan untuk masuk sorga. Saudara ditentukan untuk menerima hidup yang kekal. Jadi subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan video-video yang bermanfaat, untuk memberikan video-video yang membawa wawasan baru bagi saudara. Doa saya menyertai saudara sekalian, biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus melimpahi hidup kita. Shalom Aleichem.